Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Al-Hasanah. Saya bergabung dengan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sebagai seorang dosen sejak tahun 2019. Saya lulus dari program Profesi Nurse Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di program Magister Keperawatan Peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus pada tahun 2018. Mata kuliah yang biasa saya ampu dalam pembelajaran program studi keperawatan adalah mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, 2, dan 3. Pada tahun 2021, kurikulum di program studi keperawatan mengalami pembaharuan di mana mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah berubah menjadi mata kuliah Keperawatan Dewasa. Untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 berubah menjadi mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria. Mata kuliah yang saya ampu pada pembelajaran di semester genap tahun 2024-2025 ini salah satunya adalah mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, Imunologi, dan Reproduksi Pria di semester 4. Beban SKS mata kuliah ini adalah 4 SKS. Mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, serta pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan teknik dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah serta berpikir kritis, komprehensif, sistematis, dan mampu mengembangkan sikap profesional melalui soft skill. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran sikap terdiri dari beberapa indikator, di antaranya, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, etis sesuai dengan kode etik profesi perawat. 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara demi kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta profesi perawat. Kemudian, pada aspek pengetahuan, unsur-unsurnya meliputi yang pertama, mahasiswa menguasai konsep teoritis ilmu keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, maternitas, jiwa, komunitas, dan keperawatan keluarga secara mendalam. 2. Menguasai prinsip-prinsip asuhan keperawatan berdasarkan standar praktek keperawatan, keselamatan pasien, dan etiko-legal profesi. Yang ketiga, menguasai konsep dan aplikasi keperawatan komplementer sebagai bagian integral dari asuhan keperawatan holistik. Berikutnya, aspek keterampilan umum. Unsur-unsurnya meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keperawatan. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika di bidang keperawatan. Kemudian untuk aspek keterampilan khusus, unsur-unsurnya meliputi mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pada individu, keluarga, dan komunitas dengan berbagai tingkat kesehatan, termasuk aplikasi keperawatan komplementer. Dan yang kedua, mampu melakukan penelitian keperawatan sederhana dan mengaplikasikan hasil penelitian dalam praktek keperawatan berbasis bukti atau EBN. Adapun rencana pembelajaran pada mata kuliah ini, di pertemuan pertama, mahasiswa akan belajar tentang review anatomi fisiologi sistem pencernaan dan gangguan sistem pencernaan yaitu penyakit CA kolon.
Kemudian di pertemuan kedua, mahasiswa akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan yaitu penyakit sirosis hepatis dan hepatitis. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar tentang ileus obstructis dan juga polilitiasis. Kemudian untuk pertemuan keempat, mahasiswa akan belajar tentang review anatomi fisiologi sistem endokrin dan belajar tentang penyakitnya yaitu diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Untuk pertemuan kelima dan enam akan dilakukan small group discussion, yaitu untuk pertemuan kelima akan membahas tentang askep CA kolon dan juga hepatitis. Sementara untuk pertemuan keenam akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan DM dan gangguan tiroid. Kemudian di pertemuan ketujuh, mahasiswa akan melakukan diskusi grup tentang hasil penelitian aplikasi komplementer pada gangguan sistem pencernaan dan endokrin. Kemudian nanti dilanjutkan akan dilaksanakan UTS. Setelah UTS, di pertemuan ke-8, mahasiswa akan belajar tentang review anatomi dan fisiologi sistem imunologi serta penyakit HIV. Di pertemuan ke-9 akan belajar tentang penyakit rheumatoid arthritis dan SLE. Dilanjutkan pertemuan ke-10 akan ada small group discussion tentang asuhan keperawatan pada pasien rheumatoid arthritis dan juga SLE. Kemudian di pertemuan ke-11, mahasiswa akan belajar tentang review anatomi fisiologi sistem urinari dan penyakit CKD. Kemudian di pertemuan ke-12 yang akan kita bahas dalam video ini, mahasiswa akan belajar tentang review anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan penyakit BPH. Dilanjutkan di pertemuan 13, akan ada small group discussion tentang asuhan keperawatan pasien CKD dan juga BPH. Kemudian pertemuan terakhir akan ada small group discussion tentang asuhan keperawatan hasil penelitian tentang gangguan sistem imunologi dan reproduksi pria, diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini berupa ceramah tatap muka, kemudian praktikum, dan juga diskusi kelompok kecil atau small group discussion. Sementara untuk penilaian yang akan dilakukan pada mata kuliah ini yakni prosentasenya untuk UTS 25%, UAS 25%, praktikum 20%, penugasan individu atau kelompok 10%, absensi kehadiran 10%, dan soft skill 10%. Baik, kita mulai pertemuan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama. Cukup. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, imunologi, kemudian perkemihan dan juga sistem reproduksi pria. Ya, di pertemuan ke-12 ini materi yang akan buat diberikan yaitu ada dua sebenarnya, ada dua subbab. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang review anatomi fisiologi sistem reproduksi pria, dan juga nanti kita akan belajar satu penyakit di sistem reproduksi pria yaitu benigna prostat hiperplasia atau BPH. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran untuk subbab perkuliahan pertama yaitu mahasiswa memahami anatomi sistem reproduksi pria. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami fisiologi dari sistem reproduksi pria. Kemudian terkait penyakit BPH, tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa memahami definisi dari penyakit BPH. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami etiologi dari penyakit BPH. Dilanjutkan, mahasiswa memahami patofisiologi dari BPH, manifestasi klinis dari BPH, pemeriksaan penunjang, dan juga tata laksana dari penyakit BPH itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang
review anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Nah, namanya review berarti yang ngomong dulu adalah mahasiswanya, ya enggak? Kan dulu di semester 2 seingat Bu Adin kalian pernah dapat materi ini, yaitu anatomi fisiologi sistem reproduksi pria, bahkan sampai ada tulisnya dulu. Oke, kalau mau kita refresh dulu, ya sistem reproduksi pria itu kan dia dibagi menjadi dua. Ada organ genitalia eksternal dan juga ada organ genitalia internal. Oke, yang pertama organ genitalia eksternal terdiri dari apa saja? Cuma satu orang. Ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Ya, Mbak Eda. Skrotum dan ya. Organ genitalia eksternal pada laki-laki itu yang kelihatan dari luar apa? Dua organ, yaitu skrotum dan juga penis. Kemudian untuk organ genitalia internalnya terdiri dari apa saja? Ya, silakan. Siapa, Mbak? Oke, Mbak Novi. Testis, terus kita urutkan setelah testis. Oh ya, epididymis, terus vas deferens, vesicula. Oh iya, vesicula seminalis, terus uretra. Ya, benar. Ya, tadi ada saluran-salurannya yang diawali dari testis, kemudian epididymis, terus vas deferens, nanti dia keluar lewat uretra. Tapi ada organ tambahannya yang membantu agar sperma itu bisa nyampe nanti ke ovum. Ya, ada 3 organ tambahan di sistem reproduksi pria. Ada yang masih ingat organnya apa saja? Kelenjar-kelenjarnya. Yang pertama ada apa? Ya, yang pasti diingat itu ya, prostat. Ya. Yang lainnya ingat nggak? Ada yang ingat? Oke, kalau nggak ada yang ingat, makanya kita akan bahas cepat aja ya untuk anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Nanti akan kita kupas lebih tuntas penyakitnya, karena fokus dari mata kuliah di semester 4 ini adalah kita belajar tentang penyakitnya. Oke, langsung kita masuk ya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, sistem reproduksi pria itu dibagi menjadi 2 secara general, yaitu genitalia internal dan juga genitalia eksternal. Dari genitalia internal berarti kan dia letaknya di dalam, nggak kelihatan dari luar apa saja. Dari yang paling dalam di sini ada testis, ya, dilanjutkan di sini ada saluran epididymis, terus di sini ada vas deferens, terakhir nanti sperma akan keluar lewat uretra. Dan yang kedua ada organ genitalia eksternal, dari luar yang terlihat apa? Penis dan juga skrotum. Mau didiskusikan? Berikutnya kita masuk ke fisiologi. Fungsinya, organ-organ tadi itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, ya ini adalah fungsi utama dari sistem reproduksi pria, yaitu untuk menghasilkan sperma dan juga untuk proses fertilisasi. Fertilisasi itu apa nih bahasa Indonesianya? Pembuahan. Ya, sperma yang dihasilkan nanti akan dipertemukan dengan ovum yang nanti akan masuk dalam proses fertilisasi. Oke, itu tadi reviewnya. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, langsung kita masuk penyakit yang ada di sistem reproduksi pria. Ya, penyakitnya yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu benigna prostat hiperplasia. Dari namanya, apakah sudah terbayang ini penyakit apa? Hiperplasia itu apa nih? Pembesaran. Good. Prostat ya jelas ya, prostat. Kalau benigna, jinak. Kebalikan dari benigna apa nih? Kalau ganas itu apa bahasa medisnya? Malignansi. Sering dengar istilah itu ya, kanker itu kan bahasa lainnya malignansi. Kalau benigna berarti dia jinak. Nah, dari definisi ini bisa kita lihat, oh ternyata penyakit BPH itu adalah pembesaran pada kelenjar prostat yang sifatnya jinak.
Kenapa? Nanti ada penyakit lain akan kalian bahas dengan bersamaan, yaitu CA prostat. Kalau CA itu berarti dia ada malignansi atau ada keganasan. Sementara yang BPH ini dia hanya membesar tok, tapi tidak ada keganasan di sana. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu definisi dari BPH. Ya, tadi sudah terlihat ya dari namanya, benigna prostat hiperplasia. Nanti berikutnya akan Bu Adi sebut saja langsung BPH. Adalah adanya hiperplasia atau pembesaran pada sel stroma dan juga sel epitel kelenjar prostat. Definisi lain menyebutkan BPH ini adalah tumor jinak yang sebagian besar terjadi pada pria dan timbulnya berkaitan dengan usia. Memang kalau kita lihat prevalensi dari BPH ini, sebagian besar pasien BPH itu adalah lansia. Jarang sekali kita temui pasien BPH yang masih di usia dewasa, seusia kalian itu sangat jarang. Kalau kalian dewasa, itu kebanyakan dia adalah lansia. Karena apa? Nanti dari faktor hormonalnya. Nah, ini adalah gambaran dari pasien BPH. Sebelah sini ini adalah kondisi orang normal. Sementara di sini ini adalah kondisi pasien BPH. Gambarannya kalau tadi kita belajar tentang anatomi sistem reproduksi pria, prostat itu kan adanya di bawah vesika urinari, ya kan dek? Kan ibaratnya vesika urinari itu kalau gini gitu. Nah, prostat itu dia di bawahnya sini, di tengahnya ada uretra. Nah, dia tuh mengelilingi uretra, muter kayak gitu. Sehingga ketika ada pembesaran pada prostat, dia tidak hanya membesar keluar, tapi dia juga akan menekan uretra, yang mana nanti akan berdampak munculnya gejala. Sebagian besar gejalanya yang muncul itu adalah di sistem perkemihan. Karena fungsi dari uretra pada laki-laki itu kan tidak hanya untuk sistem reproduksi, tapi juga sebagai lewatnya urin. Gejalanya apa? Nanti dapat menyebabkan mengalami nokturia. Ya, nokturia itu sering pipis di malam hari, kemudian adanya inkontinensia urin. Terus aliran urinnya tersendat-sendat. Normalnya kalau dalam kondisi normal orang itu kan pipis ya pipis aja sampai selesai. Nah, pada pasien BPH nanti itu dia pipis kemudian terpotong, padahal belum selesai pipisnya. Nanti pasien yang urgent bisa keluar lagi dan seterusnya. Terus juga bisa mengalami hematuri atau pipisnya berdarah, dan pasien sering merasa tidak tuntas setelah berkemih. Kenapa? Karena vesika urinarinya tidak bisa kosong penuh. Jalannya ada hambatan karena ada prostat yang membesar ke dalam. Nah, bagaimana prostat kok bisa mengalami pembesaran seperti itu? Secara teori sampai sekarang itu belum diketahui penyebab pastinya dari hiperplasia prostat. Adanya hanya hipotesis, ada jawaban sementara, tapi tidak definitif. Misalnya kalau kita belajar tentang TB itu kan kita tahu penyebabnya adalah adanya Mycobacterium tuberculosis ditemukan pada badannya seseorang, gitu kan? Nah, kalau BPH ini tidak ada jawaban definitifnya, deh. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori dehidrotestosteron atau DHT. Pertumbuhan kelenjar prostat itu tergantung pada hormon testosteron, di mana pada kelenjar prostat hormon ini diubah menjadi dihidrotestosteron dengan bantuan enzim 5A replikase. Nah, DHT inilah yang secara langsung memicu mRNA dalam sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein sehingga nanti sel prostatnya semakin banyak, dampaknya prostatnya membesar. Teori yang kedua yaitu karena ketidakseimbangan antara testosteron dan estrogen. Di tubuh laki-laki itu kan sebenarnya terakhir ada pengecekan kadar serum PSA atau prostat spesifik antigen. Untuk PSA ini nanti sampel yang diambil adalah sampel darah. Dia merupakan indikator yang
menjadi tanda adanya pertumbuhan kolum prostat. Ketika kadar PSA-nya tinggi, nanti hasil labnya itu menunjukkan adanya pembesaran prostat. Nah, kalau sudah tegak nih, misalnya PSA-nya positif, muncul gejala, apa yang dilakukan? Untuk tata laksana dari BPH sendiri nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, watchful waiting. Dari namanya watchful dan waiting, berarti kita melakukan pengamatan seksama sambil menunggu. Ya, pasien tidak mendapatkan terapi apapun, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Pilihan watchful waiting ini diberikan pada pasien dengan keluhan sedang hingga berat, dengan pembesaran prostat kurang dari 30%. Setiap 6 bulan, klien diminta untuk memeriksakan diri dan memberitahukan mengenai perubahan keluhannya. Tapi nggak hanya diobservasi, pasien juga diminta untuk melakukan perubahan gaya hidup dan juga mengevaluasi gejalanya bertambah parah atau tidak, serta disarankan untuk menghindari makanan minuman yang dapat menyebabkan iritasi. Contohnya apa? Kafein, alkohol, dan juga obat-obatan yang menstimulus produksi urin, misalnya diuretik, dekongestan, antihistamin, dan lain-lain. Terus berikutnya ada pengobatan medical therapy. Untuk obat-obatnya nanti ada beberapa jenis yang digunakan untuk mengurangi resistensi pada leher buli-buli itu vesika urinary, biar resistensi pada saluran di bawahnya vesika urinary itu menurun, diberikan obat golongan adrenergic blocker. Apa saja? Tamsulosin, kemudian amphotericin, dan lain-lain. Obat golongan keduanya dapat diberi obat yang menurunkan testosteron atau dehidrotestosteron sesuai dari etiologinya tadi. Yang dikontrol adalah hormonalnya. Contohnya apa? Finasteride dan juga dutasteride. Pengobatan yang terakhir atau tata laksana yang terakhir yaitu surgical therapy. Surgical therapy dibagi menjadi 2. Yang pertama ada open prostatectomy. Dari namanya, open berarti dia terbuka. Dilakukan sayatan biasanya di bagian suprapubik maupun retropubik. Jadi dibuka kulitnya, kemudian dicari kelenjar prostatnya, kemudian pembesarannya diambil. Kemudian yang kedua ada prosedur yang lebih minimal invasi, yaitu transurethral resection of prostate, sering disebut dengan TUR. Ya, TUR ini adalah prosedur yang efektif, umumnya digunakan untuk pengobatan BPH karena nanti dia tidak akan membuat sayatan. Jadi endoskop alatnya itu dimasukkan lewat uretra. Gambarannya seperti ini deh. Nah, prosedur TUR. Jadi reseptoskopnya ini alatnya nanti dia dimasukkan ke dalam uretra. Di dalam alat ini kayak prosedur endoskopi pada umumnya, di ujungnya kan ada kameranya, terus ada salurannya buat irigasi, juga ada loop yang fungsinya buat ngambil sumbatannya. Jadi nanti dimasukkan alat dari luar, nanti kan ada kameranya, kemudian kalau sudah terlihat ada pembesaran kelenjarnya, pembesaran jaringannya, itu nanti yang akan diambil. Nah, setelah diambil pembesarannya nanti akan dipasang kateter di ruang operasi. Kateternya beda dengan kateter yang kalian pelajari selama ini. Kalau untuk irigasi kateter pada pemasangan TUR ini, nanti itu kateternya 3-way. Kan biasanya kalian 2 loh. Nah, nanti ada satu saluran lagi, fungsinya untuk irigasi. Irigasinya nanti dihubungkan dengan infus. Jadi kayak infus pada umumnya, tapi terus langsung masuk ke vesika urinary biar buat irigasi, biar tidak terjadi penjendelan darah. Ya. Ini daftar pustaka yang Bu Adin ambil untuk perkuliahan kali ini. Ada pertanyaan? Silakan. Mbak siapa? Oke, silakan. Pertanyaannya, apakah pasien dengan BPH akan mengalami gangguan juga dalam proses sterilisasi? Ya. Apa
apakah pasien BPH ini juga akan berdampak pada kesuburannya gitu ya Bu ya. Ya, memang kalau BPH itu kan berarti terjadi pembesaran pada kelenjar prostatnya. Berdampak atau tidak pada kesuburannya? Secara garis besar dia berdampak. Kenapa? Karena kan tadi salah satu fungsi prostat dia akan menghasilkan cairan-cairan yang fungsinya untuk membantu biar sperma itu bisa sampai ke ovum. Selain itu, ketika uretra itu ada sumbatan karena pembesaran prostat, ada komplikasinya. Salah satunya adalah kesulitan dalam ejakulasi. Ejakulasi itu apa? Proses keluarnya sperma. Ya. Nah, karena salurannya sama-sama lewat uretra, ejakulasinya ada kendala, itu juga dapat berpengaruh dalam kesuburan pada laki-laki. Tapi memang untuk BPH ini kebanyakan terjadinya pada lansia, sehingga masalah itu tidak terlalu banyak dibahas. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, kalau tidak, setelah kalian tahu tentang teori dari BPH, berikutnya untuk pertemuan selanjutnya kalian kan akan ada tugas SGD. Ya, silahkan makalahnya dikerjakan untuk proses keperawatan dari pengkajian sampai penentuan intervensi. Dan nanti silahkan minta kasus dan akan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Baik, Bu Adin akhiri untuk pertemuan pada siang hari